Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema sapaan hari ini adalah pribadi yang dikehendaki Tuhan melalui bacaan Mazmur 32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi secara khusus saya akan membacanya yang ke pertama. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita manusia tidak mampu menjalankan ketentuan-ketentuan dari Allah, yang kemudian menyebabkan kita cenderung untuk menggunakan kebebasan, berpikir, merancang, dan menentukan demi kepentingan maupun keinginan kedagingan kita sendiri, itulah yang dinamakan dosa. Akibat dari hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus mohon pengampunan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, karena tindakan pengampunan ini sesuatu yang sangat mendasar dalam rangka kita membangun spiritualitas sebagai hamba Tuhan. Karena kita yakin Tuhan adalah pihak yang berkuasa memberikan pengampunan atas dosa, atas kesalahan kita. Oleh karena itu, mari melalui sapaan rohani hari ini kita diundang untuk senantiasa, untuk terus-menerus mohon pengampunan. Kita mau bertobat kepada Tuhan, sehingga kita dilayakkan, sehingga kita dimampukan untuk menerima berkat dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, bacaan sapaan rohani hari ini hendak mengajarkan kepada kita tentang pertobatan. Pertobatan pikiran dan pertobatan perilaku. Tidak hanya di mulut saja kita mengakui dosa, tetapi harus dibarengi dengan sebuah tindakan nyata atas pembaruan hidup kita. Demikianlah Bapak, Ibu, Daud yang saat itu terlena dengan kecantikan Batseba istri Uria. Maka Daud tidak ragu-ragu lagi merancang kejahatan supaya Uria mati di medan perang. Daud dalam kesadaran penuh mengakui dosa. Itulah kemudian yang mendasari di dalam tulisan Mazmur 32. Saya ada mencatat dua hal penting ketika kita menyimak perikop ini. Yang pertama, pemazmur mengajak untuk kemudian memiliki pengharapan akan kebahagiaan. Artinya kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kondisi di mana manusia diampuni segala dosa dan kesalahannya. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, melalui bacaan ini juga kita mengajak untuk kita menyadari bahwa Tuhan pasti akan menunjukkan kasih-Nya, membimbing kita pada pertobatan. Oleh karena itu, bagi kita yang merasa tertekan oleh dosa kita harus menyatakan dan berani menyatakan kesalahan di hadapan Tuhan. Melalui bacaan ini hendak memberikan pengertian, arti pentingnya kita menghayati, arti pentingnya kita memaknai dan terus mengupayakan bahwa menjadi ciptaan baru itu harus berani mengubah diri kita menjadi lebih baik. Karena justru dengan mengakui kesalahan dan pertobatan kita melihat kebesaran dan kita juga mampu untuk mengakui kesalahan kita. Sehingga luka batin yang mungkin pernah kita rasakan membuat kita kemudian beroleh dipulihkan dengan kelegaan kita, hati kita, dan terjalin relasi dan kita bisa saling menerima. Sehingga kita menjadi pribadi yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Yang kita mulai dari kita, pribadi kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami ini pribadi yang mau mengampuni akan kesalahan orang lain. Jadikanlah kami ini, Tuhan, pribadi yang selalu belajar memohon pengampunan atas tindakan kami kepadamu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
dan merespon sikap kami dengan benar sesuai dengan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mohon pengampunan-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.